Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aditya Mahendra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih wanita, yaitu pengertian haid, istihadah, nifas, dan wiladah. Haid secara etimologi berarti mengalir, sedangkan haid secara terminologi adalah darah yang keluar dari fajr atau kemaluan wanita setelah berumur 9 tahun atau balik. Wanita yang sehat biasanya akan mengalami haid selama sebulan sekali dengan jangka waktu tertentu. Dan biasanya setiap wanita memiliki pengalaman haidnya yang berbeda-beda sendiri sesuai dengan tubuh dan keadaan fisik dan juga keadaan emosional dari wanita itu. Dasar haid dalam Al-Quran adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 berbunyi sebagaimana berikut ini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Bisa dikatakan haid adalah kotoran yang keluar dari kelamin wanita secara periodik atau berulang selama setiap bulan sekali. Nah, saat wanita mengalami haid atau proses haid menstruasi, laki-laki dan wanita dilarang untuk saling berdekatan dikarenakan haid wanita adalah sebuah kotoran, di mana bila wanita tersebut belum membersihkan kotoran tersebut atau belum dapat menyucikan kotoran tersebut, maka hendaklah laki-laki dan perempuan tidak melakukan kedekatan intim untuk beberapa saat tertentu. Yang kedua adalah pengertian nifas. Nifas menurut bahasa berarti melahirkan. Adapun menurut istilah syara', nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan, atau bisa disebut dengan wiladah. Sebelum melampaui 15 hari dan dalam malam lahirnya anak, permulaan nifas itu dimulai dari keluarnya darah, bukan dari keluarnya anak. Darah keluar bersama bayi atau sebelum melahirkan tidak dihukumi darah nifas, tetapi termasuk darah istihadat atau darah yang rusak atau bisa dikatakan darah penyakit. Menurut Fathul Qorib ayat 109 di buku Bughyatul Masyidin. Dasar hukum nifas. Masa kebiasaan seorang wanita atas keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, di mana ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in telah menempuh kesepakatan bahwa wanita-wanita yang sedang menjalani masa nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Apabila telah suci sebelum masa tersebut, maka hendaklah mandi dan mengerjakan sholat. Demikian yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Lalu ada juga pengertian dari istihadat. Istilah hadlat menurut bahasa artinya mengalir. Adapun menurut istilah syara', istihadat adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada waktu selain waktunya haid dan nifas, dan bukan atas jalan sehat atau bisa dikatakan secara normal. Seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadat dinamakan mustahadat.
Masalah istihadat ini adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ummu Salamah, yaitu bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka Rasulullah bersabda, hitunglah berdasarkan bilangan hari dari malam di mana haid pada setiap bulan berlangsungnya, sebelum ia terkena setengah darah serangan darah penyakit yang menimpanya itu, maka tinggallah sholat sebanyak bilangan haid yang bisa dijalani tiap bulan. Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi lalu memakai cawat atau pembalut dan mengerjakan sholat. Yang terakhir adalah pengertian wiladah. Menurut bahasa, wiladah berarti lahir atau kelahiran. Wiladah adalah darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Wiladah juga merupakan hal yang mewajibkan mandi besar untuk wanita. Darah wiladah hanya ada saat melakukan proses persalinan untuk wanita. Terima kasih telah memperhatikan presentasi ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu kewajiban dan larangan wanita yang haid. Wanita yang telah selesai masa haidnya, maka diwajibkan untuk mandi, serta tidak boleh ditunda-tunda apalagi jika telah masuk waktu sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abu Hubais, beliau mengatakan, apabila masa haidmu datang, maka tinggalkan sholat, dan jika telah suci, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Masa suci antara dua haid yaitu minimal 15 hari. Apabila masa suci belum mencapai 15 hari dan farji perempuan sudah mengeluarkan darah, maka darah tidak dapat dikategorikan sebagai darah haid. Setelah siklus haid sudah selesai atau darah sudah berhenti keluar, maka segeralah bersuci. Dalam hal bersuci, setelah haid dengan mandi besar ini segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda. Jika sewaktu-waktu haid sudah selesai di pertengahan waktu sholat, maka segeralah melaksanakan mandi besar, kemudian segera melakukan ibadah seperti biasa. Meskipun tengah malam dan cuaca dingin sekalipun, hal tersebut wajib dilaksanakan. Salah satu cara untuk memeriksa bahwa sudah selesai masa haid atau belum, yaitu dengan cara memasukkan atau menempelkan kapas pada kemaluan atau farji perempuan. Apabila masih ada flek, maka masa haid belum selesai. Tetapi jika masih ada flek tetapi sudah melakukan suci dari hadas haid, yaitu mandi besar, maka bersucinya tersebut tidak sah dan ibadah-ibadah yang dilakukannya pun tidak sah selama perempuan tersebut tidak melakukan mandi besar ulang. Namun, jika ditempelkan sudah bersih, maka wajib untuk segera melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas haid tersebut. Berikut urutan mandi wajib setelah selesai haid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh, harus dimulai dengan niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau hadas haid. Yang kedua, membersihkan farji dan bagian tubuh lainnya yang terkena kotoran. Yang ketiga, disunatkan berwudu sebelum mandi. Dan yang terakhir, menyiramkan air dengan rata ke seluruh tubuh dari kepala hingga ujung kaki dengan seksama. Karena tidak boleh ada sehelai rambut pun yang tertinggal tak tersiram air. Selanjutnya yaitu larangan. Pada saat perempuan mengalami siklus haid, ada sesuatu yang wajib dihindari selama siklus haid tersebut berlangsung. Apabila sesuatu hal tersebut dilaksanakan pada saat haid, perempuan tersebut mendapatkan dosa karena pada saat haid, sesuatu tersebut hukumnya haram bagi perempuan yang sedang haid. Adapun sesuatu yang tersebut merupakan larangan bagi perempuan yang haid. Larangan-larangan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan ibadah sholat. Baik sholat fardu maupun sunnah, hal tersebut berlaku karena syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas masuk
haid masuk dalam kategori hadas besar. Yang kedua, toharoh, berwudu atau mandi janabah. Melaksanakan wudu dan mandi janabah sah ketika sudah selesai masa haidnya dan darah sudah tidak mengalir lagi. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabiyah menetapkan bahwa perempuan yang berwudu dan mandi janabah pada saat siklus haid masih berlangsung, hukumnya adalah haram. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa yang dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami masa haid hukumnya adalah haram karena salah satu syarat sah puasa yaitu suci dari hadas haid. Yang keempat yaitu tawaf. Tawaf haram dilaksanakan oleh perempuan haid karena salah satu syarat dari tawaf yaitu suci dari hadas besar. Yang kelima, bersetubuh. Perempuan haid haram hukumnya bersetubuh dengan suaminya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya ditalak atau menceraikan istri. Suami dilarang dan hukumnya pun haram menceraikan istri dalam keadaan haid. Apabila tetap menceraikannya, maka status dari talaknya adalah talak bid'ah. Berikut merupakan larangan yang masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama yaitu menyentuh mushaf dan membawanya. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Asal perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Para ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat ini dengan beberapa pendapat. Yang pertama, apabila kata ganti domir hu dalam kata la yamassuhu dalam ayat tersebut kembali pada Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, maka yang dimaksud hamba-hamba yang disucikan dalam ayat ini adalah malaikat. Maka wanita haid boleh menyentuh Al-Quran yang ada di muka bumi. Yang kedua, apabila kata ganti hu tersebut dalam kembali pada Al-Quran yang ada di bumi sekarang ini dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah hamba-hamba yang suci dari hadas besar, maka wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Quran dan boleh menyentuh Al-Quran yang terjemahan atau ada tafsirnya. Yang ketiga, apabila kata ganti tersebut kembali pada Al-Quran yang ada di bumi sekarang ini dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah hamba-hamba yang suci dari hadas kecil, maka wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Begitu juga laki-laki atau wanita yang tidak berwudu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan yang terakhir, apabila kata ganti tersebut kembali pada Al-Quran yang ada di bumi sekarang ini dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah seluruh orang muslim karena semua orang muslim adalah suci dari kemusyrikan dan kekufuran. Maka yang tidak boleh menyentuh Al-Quran adalah orang-orang musyrik dan kafir. Adapun orang-orang muslim laki-laki dan perempuan berhadas besar atau kecil boleh menyentuh Al-Quran. Yang kedua, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mengenai hukum ini ada dua pendapat. Pertama, menurut jumhur ulama. Yang dimaksud jumhur ulama di sini yaitu Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Beliau-beliau berpendapat bahwa melafalkan ayat-ayat Al-Quran merupakan haram bagi perempuan yang sedang dalam kondisi haid. Pendapat kedua yaitu dari mazhab Maliki dan Az-Zahiri. Kedua mazhab memperbolehkan perempuan yang dalam kondisi haid untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada pengecualian untuk mazhab Maliki. Dibolehkan dengan syarat atau alasan takut lupa akan hafalannya atau adanya tujuan taklim. Yang terakhir yaitu memasuki masjid dan menetap atau iktikaf. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi menyatakan bahwa iktikaf wanita haid tidak sah karena mereka mempersyaratkan orang
yang iktikaf harus dalam keadaan puasa di siang harinya. Janganlah sementara wanita haid tidak boleh berpuasa. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Mazhab yang mutlak mengharamkan yaitu mazhab Hanafi. Mutlak mengharamkan perempuan yang haid untuk masuk ke dalam masjid, baik sekedar lewat atau menetap. Problematika dalam haid. Warna darah haid. Setiap perempuan sangat perlu mengetahui sifat, ciri-ciri, dan warna darah haid. Darah haid pada setiap kondisi mempunyai sifat dan warna yang berbeda. Keadaan tersebut tergantung pada kondisi tubuh setiap orang ketika siklus haid itu berlangsung. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah masing-masing mempunyai pendapat mengenai warna darah haid ini. Menurut ulama Syafi'iyah ada 5 macam warna darah haid, yaitu hitam merah antara warna merah dan keemasan, ke kuning dan keruh atau campuran warna kuning dan putih. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, warna darah haid ada 6, yaitu hitam, merah, kuning, kehijauan, dan warna mirip tanah. Lalu darah haid yang berwarna hijau biasanya terjadi karena kondisi tubuh yang mengalami gizi buruk. Untuk mengetahui perbedaan antara darah haid dengan warna darah biasa adalah dengan membedakan sifat dan warna darah tersebut. Darah haid memiliki warna yang harus dikenali oleh masing-masing perempuan karena mempunyai perbedaan warna darah yang dikeluarkan antara lain hitam, merah, kuning, hijau, keruh, dan turabiah atau warna tanah. Yang pertama, warna merah dan hitam adalah warna darah haid yang disepakati para ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Urwah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya bahwa Fatimah binti Hubaisi pernah keluar darah istihadah atau darah sakit. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang sudah dikenal oleh wanita. Maka apabila sudah keluar darah yang hitam itu, maka berhentilah dari sholat. Dan apabila darah yang lain, maka berwudulah dan laksanakanlah sholat." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nisai. Yang kedua, warna merah. Maksudnya adalah darah yang berwarna seperti darah kotor. Begitu pula warna turabiah, yaitu seperti warna tanah. Menurut mazhab Hanafi, warna kemerahan ataupun darah yang berwarna kemerahan adalah darah haid juga. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu bukanlah dari darah haid. Lalu selanjutnya darah berwarna keruh, yaitu antara warna putih dan hitam. Maka darah warna dengan warna seperti itu menurut mazhab Hanafi dikategorikan sebagai darah haid pada hari-hari menjelang berakhirnya masa haid. Pendapat dari mazhab Hanbali, apabila seorang wanita pada hari-hari biasa haidnya melihat dari hari-hari biasa dalam haidnya melihat warna darah kekuning-kuningan atau warna keruh, maka darah itu adalah darah haid. Tetapi jika dia melihatnya setelah masa berlangsungnya haid, maka dia tidak boleh menghitung dan mengkategorikannya sebagai darah haid. Lalu ada pendapat dari mazhab Maliki terkait dengan darah yang berwarna keruh dan kekuning-kuningan adalah darah haid. Baik hal itu terjadi pada hari-hari haid ataupun setelah tampaknya tanda-tanda kesucian. Tetapi menurut sebagian pendapat dari mazhab Maliki, jika darah itu keluar pada hari-hari haid, maka itu adalah darah haid. Tetapi jika ia tidak keluar pada hari-hari tersebut, maka bukanlah darah haid. Lalu itu selanjutnya warna hijau. Apabila wanita biasa haid dengan warna darahnya hijau, maka dihukumi
haid. Kemungkinan hal itu bisa terjadi karena gizi buruk. Apabila dia melihat darahnya tidak berwarna hijau, maka tidak dihukumi darah haid. Darah haid memiliki sifat yang kental, merah kehitam-hitaman, dan memiliki bau yang kurang sedap. Dan bau tersebut berbeda dengan bau darah yang lainnya. Bau busuk pada darah haid adalah akibat dari sel-sel telur yang sudah mati. Apabila darah haid menggumpal terlalu banyak, hal ini tidaklah apa-apa dan tidak membahayakan, karena yang demikian bisa terjadi. Lain halnya jika darah yang keluar berwarna merah muda dan terdapat gumpalan. Untuk menghindari keraguan, ketika darah haid yang keluar warnanya berbeda dari biasanya, maka dianjurkan untuk segera berkonsultasi ke petugas kesehatan. Lalu, siklus dalam haid. Pola haid yang normal pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dialami setiap wanita antara usia 9 tahun, yaitu paling muda, sampai usia 55 tahun paling tua. Yang kedua, siklus waktu haid yang normal adalah per 28 hari dalam setiap bulan. Lalu yang terakhir, masa haid paling pendek sehari semalam dan paling panjang 15 hari. Menurut ahli medis, permulaan masa haid bagi masing-masing wanita adalah berbeda seperti jenis, suku bangsa, kesehatan lingkungan, ras, iklim, serta daerah itu mempengaruhi. Contohnya seperti di Indonesia, permulaan masa haid antara 13 sampai 15 tahun karena pengaruh iklim tropis. Tentu berbeda dengan daerah Arab atau negara padang pasir lainnya yang rata-rata usia haid antara 11 sampai 12 tahun. Namun kini di Indonesia ada pula pergeseran siklus haid, yaitu antara 9 dan 10 tahun sudah mengalami haid. Pergeseran siklus haid disebabkan bertambahnya taraf kesejahteraan yang mengakibatkan pada pertumbuhan fisik atau tubuh mereka, di mana secara fisik tubuh anak-anak Indonesia sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang tua mereka. Selain itu juga berpengaruh pada tingkat kematangan secara biologis, misalnya permasalahan menarche bagi anak perempuan. Lalu membaiknya pada standar kehidupan, terutama faktor asupan makanan dan genetik, akan berdampak juga pada usia menstruasi pertama yang terjadi lebih awal atau lebih cepat dari kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dan faktor rendahnya asupan serat dan tingginya asupan lemak maupun kalsium juga berdampak pada usia menarche dini. Dalam kajian fikih Islam, sebagian besar ulama menyatakan usia balik bagi wanita itu di usia 9 tahun, menurut perhitungan tahun Komariah. Jika sebelum itu, maka tidak dikategorikan sebagai darah haid, tetapi merupakan darah penyakit atau istihadah. Haid itu berlangsung sampai akhir hayatnya, sampai usia menopause, atau bisa disebut pada masa berakhir atau berhentinya haid. Menurut Syafi'i, tidak ada batasan umur bagi berhentinya masa haid. Selama perempuan itu hidup, haid masih kemungkinan terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur 62, menurut Hambali, batas umur perempuan haid adalah 50 tahun. Hal itu berdasarkan qaul Aisyah, ketika perempuan sampai umur 50 tahun, dia sudah keluar dari batasan haid. Dan juga menambahkan, perempuan tidak hamil setelah ia berumur 50 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.